Kisah ini bercerita tentang Junwo, seorang video game live streamer yang berusaha untuk bertahan hidup di tengah kekacauan infeksi zombie di kotanya. Suatu hari, Junwo terbangun sendirian di apartemen keluarganya. Dia melihat sebuah catatan yang ditinggalkan ibunya, memberitahu Junwo untuk belanja sembako. Berhubung makanan tersisa sedikit di dapur, tapi bukannya pergi belanja, dia malah menyalakan komputer dan mulai live stream gamingnya. Saat bermain, rekannya memberitahu tentang berita sebuah penyakit aneh yang menginfeksi orang-orang menjadi zombie. Lekas, Junwo langsung melihat berita di TV, dan ternyata benar. Sekarang acara penuh dengan berita tentang penyakit dadakan ini. Para warga kota mulai bertingkah ganas dan saling menyerang satu sama lain. Saat masih menonton berita, Junwo mendengar keributan di luar. Dia melihat orang-orang berlari, berteriak, dan sebagian lainnya menggigit dan mencakar tubuh orang lain. Junwo mendengar keributan juga di lorong apartemen, dan dengan bodohnya, dia malah membuka pintu dan tiba-tiba masuklah seorang pria asing yang mengaku sebagai tetangganya. Junwo memintanya untuk pergi, tapi dia menolak dan meminta setidaknya diizinkan untuk bersembunyi di toilet. Saat pria itu keluar dari toilet, matanya berdarah-darah dan rupanya dia sudah hampir berubah menjadi zombie. Pria itu mulai menyerang, dan untungnya Junwo bisa bertahan dan langsung mendorongnya keluar pintu. Setelahnya, dia langsung membarikade pintunya dengan kulkas supaya tak ada lagi orang maupun zombie yang nyelonong masuk. Junwo berusaha menghubungi keluarganya, tetapi selalu gagal. Hingga akhirnya, dia menerima pesan dari ibunya. Rupanya mereka juga sedang bersembunyi dan dia meminta Junwo untuk tetap diam di dalam apartemen. Mendengar hal ini, Junwo kembali tenang dan mulai mengumpulkan makanan yang tersedia di apartemen. Walaupun persediaan makanan hanya sedikit, dia berencana untuk tetap bertahan. Hari selanjutnya, Junwo mengetahui dari berita bahwa yang terinfeksi menunjukkan simptom kanibalistik dan harus dihindari. Virus tersebut tersalurkan lewat kontak darah melalui luka gigitan maupun tusukan. Sementara itu, di internet, orang-orang sedang ramai mempertanyakan tentang orang-orang yang mereka sayangi dan memposting alamat mereka masing-masing dengan hashtag live. Junwo pun mengikutinya. Kemudian, Junwo meletakkan HP-nya pada drone kecil dan mencoba untuk menerbangkannya supaya mendapat sinyal. Tetapi ide ini gagal, karena drone miliknya hampir kehabisan baterai. Karena tak ada lagi yang bisa ia lakukan, Junwo memutuskan untuk tidur sampai akhirnya terbangun oleh sebuah suara. Rupanya di luar ada seorang polisi yang berlari di jalanan dan berusaha untuk melawan para zombie itu. Tapi sayangnya dia tidak bisa bertahan dan berakhir dicabik-cabik. Junwo berusaha menolong dengan berteriak, tetapi justru tindakan bodohnya mengundang zombie di sekitar untuk menghampiri tempatnya. Para zombie berhasil mendobrak masuk ke dalam rumahnya dengan mendorong pintu beserta kulkas yang telah ia pasang. Dengan terpaksa, Junwo berlari keluar dan memanjat balkon. Dan untungnya zombie yang mengejarnya jatuh ke bawah.
Karena stok makanan yang ia taruh di kulkas kebanyakan sudah hancur, Junwo meminum alkohol milik ayahnya supaya dia tetap terhidrasi. Tentunya, alkohol lebih baik daripada meminum air kencing sendiri. Junwo mendapat informasi dari berita kalau para zombie yang berkeliaran masih memiliki sedikit kecerdasan dan bisa melakukan hal simpel seperti membuka pintu. Bahkan ada laporan bahwa sebagian dari mereka masih bisa menggunakan kemampuan sesuai profesi mereka sebelumnya. 과 유사한 것으로 확인되고 있습니다. 안구 난 자유롭고 싶어 지금 저 길이라도 때려쳐버리고 말야 아프든 좋던 마냥 2 minggu berlalu, Junwo kini sedang mabuk setelah minum alkoholnya. Dia berhalusinasi tentang keluarganya yang pulang dari perjalanan dan dia memeluk ibunya. Pada akhirnya dia kembali sadar dan mulai menangis. Kemudian, dia mencoba untuk mendapat sinyal dengan menjulurkan HP-nya di balkon menggunakan tongkat selfie. Dengan usahanya, akhirnya dia menerima sebuah pesan suara dari keluarganya. Dia memainkan audionya dan mengetahui bahwa ibu, ayah, dan adiknya sedang bersembunyi di kantor ayahnya. Tapi kemudian, pesan suara tersebut perlahan diisi oleh teriakan dan tangisan. Keluarganya terserang oleh para zombie dan mereka berakhir dengan tragis. 일단 우리는 아버지 사무실에 와 있어. Merasa putus asa dan marah, Junwo langsung mengambil sebuah stick golf dan pergi ke lorong apartemen yang penuh dengan zombie. Diselimuti oleh kemarahan, Junwo menghajar zombie-zombie tersebut sebanyak mungkin sambil bersumpah serapah. Keributan yang ia mulai berujung mengundang lebih banyak zombie dan Junwo mulai kewalahan. Dia segera sadar dari kemarahannya dan mencoba untuk meloloskan diri dengan menyelinap masuk kembali ke apartemen. Pada hari ke-20, dia melihat ledakan di pusat kota dan pada akhirnya listrik pun padam. Tanpa makanan, tanpa minuman, dan bahkan tanpa keluarga, Junwo sudah diambang putus asa dan memutuskan untuk bunuh diri. Tetapi saat ia sudah tercekik tali yang dia buat, sebuah laser muncul dari seberang bangunan apartemennya, menunjuk pada kata "no" yang ada di tembok. Melihat ada tanda-tanda kehidupan lain, Junwo langsung berusaha melepaskan diri dan jatuh ke lantai. Setelahnya, laser tersebut kembali menunjukkan kata di tembok, dan kali ini adalah idiot. Junwo berlari ke jendela dan mendapati seorang gadis yang kini menjadi main heroin kita. Panggil saja Yubin. Rupanya, selama ini dia selalu mengamati Junwo dari seberang menggunakan teropong. Junwo melambai padanya dengan riang, dan Yubin pun membalas melambai dan memberi sinyal agar mereka kembali bertemu jam 7 nanti. Kali ini kita diperlihatkan rumah sang main heroin kita. Berbeda dengan Junwo, rupanya Yubin telah mengatur rumahnya dan bahkan memasang perangkap untuk zombie. Pagi berikutnya, Junwo bangun dan kembali bertemu dengan Yubin. Mereka saling bertukar nama menggunakan gadget mereka. Tetapi mereka terganggu saat seorang zombie masuk ke dalam apartemennya. Zombie tersebut terkena perangkap yang Yubin pasang, dan dia langsung membunuhnya menggunakan kapak. Hari berikutnya, Yubin mendapati Junwo yang sedang kelaparan. Dia mencoba untuk melempar tali ke apartemen Junwo dengan mengikatnya ke bola baseball. Tapi tali tersebut malah jatuh ke jalan di tengah-tengah kerumunan zombie. Junwo pun menggunakan drone miliknya untuk membawa tali ke apartemen Yubin. Yubin mengirimkan makanan pada Junwo dan dia berterima kasih padanya. Saat Junwo makan, rupanya salah satu zombie pemadam kebakaran menggunakan tali yang tadi dilempar Yubin untuk memanjat ke apartemennya. Zombie tersebut menarik talinya, dan meja yang diikat dengan tali otomatis tertarik dan menabrak Yubin sampai dia terjatuh.
Junwo segera mengambil drone miliknya dan mencoba untuk mengalihkan perhatian si zombie. Drone tersebut hancur dipukul. Tetapi usaha Junwo tidak sia-sia. Dia berhasil mengulur waktu sampai Yubin bangkit dan mengambil kapaknya. Yubin dengan segera memotong tangan zombie tersebut sampai dia terjatuh. Junwo kemudian mengunjungi apartemen tetangganya untuk mencari makanan. 파밍 좀 해볼까? Dan beruntungnya dia berhasil mendapatkan earphone kabel, 2 walkie-talkie, dan beberapa makanan sebelum akhirnya dia dicegat oleh zombie dan harus kembali kabur ke apartemennya. Setelahnya, dia mengirimkan kembali kotak makanan yang Yubin berikan, beserta beberapa makanan dan sebuah walkie-talkie. Dengan walkie-talkie, akhirnya mereka berdua bisa benar-benar berkomunikasi. Mereka makan bersama, dan rupanya mereka punya makanan favorit yang sama. Junwo berterima kasih pada Yubin karena telah menyelamatkan hidupnya. Tetapi Yubin menolak untuk mengakui. Dia berkata kalau Junwo menyelamatkan dirinya sendiri dengan memutuskan untuk bertahan hidup. Dan rupanya Yubin juga sebelumnya pernah mencoba untuk bunuh diri karena ada tali yang menggantung di atap apartemennya. Beberapa hari kemudian saat mereka mengobrol, Junwo meminta Yubin untuk mengeluarkan baskom karena dia mendengar sebuah suara dan mengiranya sebuah hujan. Mereka melihat ke teras, namun rupanya yang mereka dengar bukan hujan, melainkan gerombolan zombie yang berlari menuju kompleks apartemen mereka dengan serentak. Mereka berusaha untuk bersembunyi, dan tidak bersuara sampai akhirnya Yubin tidak sengaja menyenggol lemari. Merasa sudah ketahuan, Yubin pun mulai kabur dari apartemennya. Para zombie berlari menyusuri koridor, mencari siapapun yang masih hidup. Junwo dan Yubin akhirnya bertemu. Yubin melihat kalau lantai 8 di bangunan apartemen Junwo sepi dan memutuskan kalau mereka harus ke sana. Yubin melompat dari teras rumahnya dan berlari menyusuri kompleks apartemen sambil menghajar para zombie dengan kapaknya. Yubin menemukan sebuah pistol dan berusaha mengambilnya, tetapi dia malah diterjang zombie. Untungnya Junwo datang membantu saat Yubin mulai kewalahan. Mereka terus-terusan memberi perlawanan sambil terus melaju masuk ke dalam bangunan apartemen. Hingga pada akhirnya mereka bisa tenang setelah masuk ke dalam elevator dan naik ke lantai 8. Sayangnya, ketenangan mereka tak berlangsung lama. Di lantai 8 mereka dihadapkan oleh gerombolan zombie sampai terpojok di koridor. Beruntungnya, sebuah pintu terbuka dan seorang pria muncul, menyelamatkan Junwo dan Yubin dari para zombie itu. Mereka berdua masuk ke apartemen si bapak dan makan bersama. Si bapak memberikan informasi kalau dia mendengar tentang tim penyelamat di radio dan mereka akan diselamatkan. Saat mereka makan, Yubin melihat foto suami istri beserta anaknya. Dia juga melihat botol susu yang berjejeran, tetapi dia sama sekali tidak melihat adanya anak kecil di sini. Yubin bertanya pada si bapak di mana anaknya, tapi si bapak bilang kalau dia tak punya anak. Tiba-tiba Junwo pingsan dan Yubin pun sadar kalau mereka berdua dibius dengan obat dan si bapak ini ternyata bukan bapak biasa. Si bapak menyeret Yubin yang lemah ke sebuah ruangan di mana istri si bapak yang rupanya telah menjadi zombie menunggu. Si bapak berterima kasih pada mereka karena telah datang, berhubung istrinya sudah lapar berhari-hari. Kemudian dia pun mengunci Yubin dan istrinya dalam ruangan. Junwo bangkit dan menodong pistol pada si bapak dan mengancam akan menembaknya apabila dia tidak melepaskan Yubin. Si bapak justru malah melepaskan tali yang mengekang istrinya. Junwo sontak langsung melompat dan berusaha menangkap tali tersebut. Pistolnya lepas. Yubin berteriak dan si bapak memberi penawaran pada Junwo. Dia akan menyelamatkannya asal Junwo membiarkan Yubin mati. Namun, pegangan Junwo pada tali terlepas. Dan kemudian, teriakan di dalam ruangan tiba-tiba berhenti. Junwo membayangkan hal-hal terburuk. Si bapak akhirnya membuka kuncinya, lalu membuka pintu. Tapi, bukannya adegan Yubin yang dimakan si istri yang muncul, justru Yubin yang sedang menutupi kepala zombie tersebut dengan kain dan memberikannya pada si suami. Setelah dilepaskan, akhirnya si istri menggigit suaminya sendiri dan memakannya dengan lahap. Si suami pasrah dan memeluk sang istri di ujung nyawanya. Yubin menembak mereka berdua untuk mengakhiri penderitaan si bapak. Tetapi, suara tembakan itu malah mengundang rombongan besan lain yang kini semakin ramai. Merasa tak ada harapan lagi, Yubin memutuskan untuk mati sebagai manusia. Dia memberikan pistolnya pada Junwo. Tentu, Junwo tidak rela. Tapi karena Junwo sendiri tahu kalau mati sebagai zombie tidak enak, dia pun dengan berat hati menodongkan pistolnya pada Yubin. Junwo terus-terusan mencoba untuk membulatkan tekadnya untuk menembak. Tetapi dia tidak bisa. Dan tepat saat pelatuk akan ditarik, tiba-tiba Junwo mendengar sesuatu, yaitu suara helikopter.
Mereka berdua bergegas lari ke atap dengan keadaan dikejar-kejar oleh rombongan besan. Zombie maksudnya. Junwo dan Yubin berhasil mencapai atap tetapi mereka berdua terpojok. Untungnya ketika para zombie mulai keluar, dari pintu helikopter muncul dan para tentara mulai menembaki besan zombie tersebut. Junwo dan Yubin segera naik ke helikopter dan mereka pun berhasil terbang pergi. Saat mereka terbang di udara, notifikasi HP Junwo menyala. Dan ternyata, keluarganya berhasil selamat dan terus-terusan menelpon dan mengirim SMS. Junwo menatap Yubin, dan mereka pun tersenyum juga tertawa. Setelah melewati hari-hari yang begitu menyiksa, mereka akhirnya bisa bernapas lega. Radio pun mengumumkan bahwa sebagian besar area metropolitan sudah penuh dengan zombie yang berkisar 5.000 jiwa. Junwo pun mengetahui bahwa banyak orang-orang yang bertahan hidup memposting foto dan juga lokasi mereka di media sosial, mirip seperti apa yang dia lakukan. Dan dengan ini, film #live ditutup dengan ending yang bahagia.